Lukas pasal 5, hari Sabtu tanggal 15 November 2025. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini dari judulnya kita lihat ya, dari penjala ikan dijadikan menjadi penjala manusia. Ini pakai jala, kita tahu semua bagaimana itu jala. Kalau dilemparkan pukat ya, bisa juga dikasih nama pukat, dibuang ke dalam air dan bisa jala banyak ikan di situ. Nah, ini dari penjala ikan yang dijadikan penjala manusia, bagaimana sudah banyak ya kita baca kisah ini, tetapi hari ini kita akan baca lagi kembali dan saya berdoa Roh Kudus kiranya memberikan pembukaan yang mudah untuk kita mengerti, supaya pikiran kita dibukakan dan kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, ini bercerita di mana Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Nah, sedang orang banyak mengerumuni. Jadi orang banyak, kalau mengerumuni itu banyak ya, berkata kerumun di sini, mengerumuni Yesus. Semuanya ada kerinduan mereka, yaitu hendak mendengarkan firman Allah. Ini Yesus sudah berkata bahwa tujuannya dikirim Tuhan ke bumi adalah untuk memberitakan Injil. Dan ini orang-orang datang berkerumun untuk mendengarkan Injil, yaitu firman Allah dari mulut Tuhan Yesus. Nah, ayat 2, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, ini di tepi pantai danau ada 2 perahu yang tertambat di situ. Nelayannya sudah selesai ya, sudah turun, sudah membasuh jalannya, udah dicuci-cuci jalannya, nah pastinya perahunya sudah dibersihkan. Ada Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Nah, ternyata yang punya perahu adalah Simon. Dan Yesus tidak cuma naik di perahu, dia malah menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi Simon disuruh untuk mendorong lebih ke dalam danau kembali, perahunya sedikit jauh dari pantai. Nah, Yesus duduk dengan tenang di situ, mengajar orang banyak dari atas perahu. Kita sudah bisa lihat ini, Simon nggak menggerutu ya, bilang, ini kan kami sudah membersihkan perahu, jala sudah dibasuh, kami sudah mau pulang ke rumah, sudah waktunya pulang. Ini Yesus naik lagi ke perahu, malah suruh masuk kembali ke dalam danau. Simon melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada dia. Nah, ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini Simon kalau kita lihat dari awal ya, yang kita baca sebelumnya bagaimana perahunya udah dibersihkan, jalannya udah dibasuh. Yesus naik ke perahunya, disuruh didorong lagi agak ke dalam danau. Simon bukan orang yang cepat marah ya, dia nggak marah, ini Yesus kok macam-macam suruh lagi masuk ke dalam danau, bahkan naik ke perahuku yang sudah bersih. Dan Yesus pakai perahunya untuk mengajar. Nah, ini setelah Yesus mengajar, malah Yesus berkata lagi kepada Simon, bertolak lagi lebih dalam
dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Simon ini sebagai penjala ikan, dia sudah semalam-malam suntuk. Dia bilang di situ, guru telah semalam suntuk, semalam-malaman, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mereka sudah berusaha karena sebagai penjala ikan mereka tahu waktu-waktu yang baik untuk menangkap ikan. Dan itu biasanya mereka lakukan di malam hari. Kalau pagi mereka kurang dapat ikan di situ. Mereka nggak pernah bekerja mencari ikan kalau pagi, tapi biasanya malam. Dan ini dia bilang kepada Yesus, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ini kata tetapi yang Simon mau lakukan, dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi karena Yesus yang suruh, dia taat, dia patuh apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Kita coba ingat pembacaan kita kemarin di Hosea pasal 1 ya. Bagaimana Tuhan menyuruh Hosea juga melakukan sesuatu yang nggak biasa-biasa. Ini Yesus baru saja menyuruh Simon melakukan hal yang tidak biasa. Tuhan di Hosea pasal 1 menyuruh Hosea pergi mengawini seorang perempuan sundal untuk memberikan gambaran bagaimana Israel yang bersundal membelakangi Tuhan. Nah, kita lihat dalam 2 kisah yang kita baca ini, karena pembacaan kita satu pasal perjanjian lama yang sudah tiba di Hosea 1, Tuhan meminta hal yang kadang seperti tidak masuk akal untuk kita manusia. Diminta pergi kawinin perempuan sundal. Dan ini di Lukas pasal 5, Tuhan Yesus meminta untuk menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Padahal bukan seperti itu yang kebiasaan terjadi. Nah, bukan kebiasaan juga orang pergi mengawini pelacur ya. Biasanya kan orang mau mengawini perempuan yang baik-baik, yang tidak ada kisah hidupnya yang kurang lebih seperti Gomer yang diceritakan di Hosea pasal 1. Tetapi ya, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Yang perlu kita belajar di sini bagaimana ketaatan Hosea dan bagaimana ketaatan Petrus yang mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena kita baca kemarin bagaimana akhirnya Hosea melakukan perintah Tuhan. Dia mengawini perempuan sundal yaitu Gomer, dan akhirnya mereka mempunyai 3 anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, ini kita lanjut lagi dulu di kisah Petrus, cuma untuk memberikan kurang lebih kok serupa ya ini pembacaan kita. Ada orang-orang yang diminta oleh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Dan Petrus berkata di sini, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya percaya kalau Hosea bukan Tuhan yang firmankan kepada dia, mungkin orang lain yang perintahkan kepada dia, mana mungkin Hosea mau ya. Tetapi karena Tuhan yang perintahkan dan firmankan. Demikian juga dengan Petrus. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang mungkin Tuhan suruh kita hari ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yang mungkin juga tidak biasanya, seperti yang sering terjadi. Tetapi karena Tuhan yang suruh kita, maukah kita taat seperti Hosea dan seperti Petrus, mengikuti perintahnya karena Tuhan yang suruh. Kita merenungkan masing-masing di hati kita, Tuhan, apa yang kau suruh saya hari ini yang kelihatannya tidak seperti biasa, yang tidak wajar-wajar, tetapi karena engkau yang suruh, saya mau taat kepadamu. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ternyata saat Petrus berani untuk mempercayai apa yang disuruh Yesus kepadanya, tanpa melihat kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di dalam
masyarakat sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan yang sering dia lakukan, ternyata di situ Tuhan melakukan mujizat. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Di ayat sebelumnya, ayat 5, sepanjang malam mereka bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena mengikuti perintah Tuhan, sekali tebar, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ada banyak cara yang kita pakai dalam hidup kita, karena seperti itu yang sudah sering kita lakukan di dalam kebiasaan sehari-hari, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, Tuhan mau ajar kita sesuatu yang berbeda. Di sana ada hasil, dan hasilnya sangat berkelimpahan. Jala mereka pun mulai koyak saking banyaknya ikan yang didapat. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka nggak bisa menghandle sendirian ikannya, mereka butuh bantuan saking banyaknya ikan. Tidak pernah terjadi seperti ini. Kalau Tuhan yang menyuruh, ada hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang bisa kita saksikan dalam hidup kita. Jadi yang perlu kita lakukan hanya taat saja. Kita tidak keluarkan argumentasi-argumentasi, kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang sudah sering kita lakukan, tetapi kita mau berkata, baik Tuhan, Engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Sudah 2 perahu, tapi hampir tenggelam itu perahunya, saking banyaknya ikan yang didapat. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini bagaimana Simon Petrus yang tahu sekali bagaimana ilmu menjala ikan, karena dia adalah ahlinya, dia adalah penjala ikan nelayan. Dia melihat hal yang sangat berbeda, mujizat yang dia saksikan dari perkataan Tuhan Yesus yang dia turuti. Dan teman-temannya pun juga para nelayan melihat hal itu yang mujizat yang Yesus sampaikan, yang Yesus lakukan, tapi melalui ketaatan mereka. Jadi mujizat terjadi karena Petrus dan teman-temannya taat. Mujizat tidak bisa terjadi kalau tidak ada diikuti ketaatan. Karena kalau Yesus tadi suruh untuk menyebar jalannya, tetapi Petrus dan teman-temannya tidak mau lakukan karena ya kebiasaan kami nggak ada ikan kalau pagi, ya tidak mungkinlah ada 2 perahu yang hampir tenggelam saking banyaknya ikan. Jadi Tuhan mau mengajar kita lewat firman ini untuk berani percaya saat hal yang tidak pernah terjadi, tidak pernah kita lakukan sebelumnya, tetapi kalau Tuhan Yesus yang suruh, kita berani untuk lakukan. Dan ini disaksikan juga oleh teman-teman penjala lainnya, oleh Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Dan Yesus berkata saat itu kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dari judul tadi ya, penjala ikan, dari mereka menjala ikan dijadikan penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tinggalkan segala sesuatu, kita sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Itulah yang mereka lakukan untuk mengikut Yesus, pergi menjala manusia. Perikop yang berikut, yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Jadi kustanya tidak cuma 1-2 bagian, penuh kusta ini orang.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi ini orang yang kusta keseluruhan badannya penuh, dia tersungkur memohon kepada Yesus untuk ditahirkan. Dan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita bisa datang tersungkur memohon kepada Tuhan mentahirkan hidup kita hari ini, mentahirkan kita. Yesus sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan kita saat kita datang dengan rendah hati memohon kepada Dia. Tapi yang terutama adalah kita percaya cara dan waktu Tuhan itu Dia yang berdaulat untuk mengerjakannya. Ayat 14, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi pada zaman itu apa yang diperintahkan Musa untuk membuktikan bahwa orang kusta sudah tahir, ya mereka pergi kepada imam dan imam yang mengkonfirmasi kalau sudah sembuh, dan di situ dikatakan berikanlah persembahanmu. Ada persembahan ucapan syukur bahwa dari kusta sudah dipulihkan menjadi sembuh. Ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Orang makin mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup untuk ini membuat penjala ikan bisa menjala begitu banyak ikan, menyembuhkan yang sakit kusta, maka orang semakin berbondong-bondong datang kepada Dia. Dan mereka mau mendengar firman Tuhan dari Yesus dan mereka juga mau disembuhkan dari penyakitnya. Nah, dalam situasi seperti itu, Yesus ada waktunya Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Ada tujuan Yesus mengundurkan diri, Dia pergi berdoa. Yesus juga butuh charge dari Bapaknya. Dia nggak bekerja 24 jam sehari karena banyaknya orang yang mau dilayani. Nah, ada waktu-waktu tertentu di mana Yesus tahu ada waktu untuk mendekat kepada Bapaknya di tempat yang sunyi antara dia dengan Bapaknya untuk berdoa, untuk di-charge, diberikan kekuatan baru. Karena Yesus melakukan semua perbuatan-perbuatan yang ajaib ini karena kuasa yang diberikan oleh Bapaknya kepada dia. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia tahu bahwa hanya karena kekuatan daripada Bapa, kuasa dari Bapa yang memampukan dia. Perikop yang ketiga, orang lumpuh disembuhkan. Ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi ini banyak orang yang berbondong-bondong datang melihat Yesus untuk diajar, dan diantaranya juga ada beberapa orang Farisi, ada ahli Taurat. Dan kita sudah tahu apa tujuan ahli Taurat dan orang Farisi saat mengikuti Yesus. Mereka hanya mencari-cari apa yang bisa mereka dapat salah dari Yesus untuk dituduhkan kepada Yesus. Dituliskan tadi di sini, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi yang dapat Yesus dapat menyembuhkan orang sakit karena ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Yesus di dalam hidupnya sebagai manusia di bumi, dia bisa menyembuhkan karena kuasa Tuhan yang menyertai dia. Karena Yesus selama di bumi, dia 100% juga manusia. Tetapi perbedaannya dia tidak berdosa. Dan Tuhan Yesus itu sebagai manusia taat sekali, taat 100% kepada apa yang Bapaknya perintahkan kepada dia. Nah, kalau kita manusia banyak sekali kita mau lakukan yang kita senang saja, sekehendak hati kita.
tetapi Yesus selalu mentaati apa yang Bapaknya perintahkan, dan itu membuat kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, kita sudah baca waktu pembacaan di Matius 9 dan Markus pasal 2 di pembacaan-pembacaan kita sebelumnya, lebih dijelaskan di situ ada waktu di pembacaan Markus atau Matius ya, bahwa ada 4 orang yang mengangkat temannya ini dan mereka membongkar atap di atasnya supaya bisa menurunkan orang yang lumpuh yang ada di atas tilam itu. Nah, waktu mereka turunkan tepat di depan Yesus dengan usaha yang pastinya bukan usaha yang biasa-biasa. Tidak pernah juga terjadi seperti itu, membongkar atap rumah orang. Pastinya yang orang mengangkut ini sudah siap untuk bayar harga dari hal itu. Mereka siap nanti untuk memperbaiki atap rumah orang itu demi untuk kesembuhan rekan mereka yang diangkut supaya bisa Yesus sembuhkan. Ada keberanian mereka untuk bayar harga, bukan orang yang bilang ya nggak usah lah, pulang aja ke rumah, nggak ada tempat. Kalau kita mau bongkar atap kita perlu keluar tenaga, kita perlu biaya lagi. Tetapi mereka tidak pikirkan diri mereka sendiri, mereka lakukan yang terbaik yang mereka bisa supaya orang lumpuh yang mereka bawa itu bisa tepat di depan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi Yesus melihat iman orang-orang yang mengangkat itu, yang berani bayar harga bongkar atap semua, melewati banyaknya orang yang ada. Iman itu yang Yesus lihat. Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada orang Farisi ahli Taurat ini bahwa di dunia anak manusia Yesus yang diutus karena dia taat, dia mengikuti perintah Bapaknya, yang Bapaknya suruh kepada dia, dia lakukan. Jadi Bapaknya suruh kasih tahu seperti itu, dosamu diampuni, dia taat. Dan kuasa Tuhan menyertai dia. Jadi saat kita mau taat kepada perintah Tuhan, ada kuasa yang akan mengikuti kita. Dan kuasa itulah yang mengikuti Yesus sehingga dia berani berkata bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga terbangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kita lihat tadi bagaimana ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini berpikir hanya dalam hati, mereka tidak keluarkan, tidak bicara kepada Yesus. Tetapi Yesus yang dalam kemanusiaannya di bumi, tapi dia tidak berdosa, dia taat kepada Bapaknya, dia disertai kuasa Tuhan, seperti yang kita sudah baca di ayat 17, kuasa Tuhan menyertai dia. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan
ahli Taurat dan orang-orang orang yang Farisi. mendengar pengajarannya, Dia bisa mengerti ucap apa yang sebab mereka pikirkan perkataannya sekalipun penuh kuasa. mereka tidak Ayat bilang, 33, tidak di bicara. dalam rumah Dan ibadat itulah itu kenapa ada dia seorang bilang yang kerasukan kepada setan, mereka, dan ia berteriak dengan suara apakah keras, yang kamu "Hai pikirkan engkau, dalam hatimu?" Yesus orang Nazaret, Jadi apa kita bisa urusanmu dengan lihat kami? bagaimana Engkau datang hendak kadang ada membinasakan kami. hamba-hamba Aku tahu Tuhan ya, siapa engkau, orang cuman yang berpikir kudus tapi dia dari bisa Allah. tahu. Karena Ini seperti di itu dalam Tuhan rumah memberi ibadat, kuasa di dalam gereja, kepada ada orang yang mau yang taat kepada kerasukan Dia. setan. Supaya orang bisa tahu Jadi ternyata hamba di dalam Tuhan yang gereja benar-benar bisa dekat kepada ada Tuhan orang-orang sanggup yang tahu apa yang kerasukan dipikirkan setan. orang. Bagaimana Atau bisa melihat, kita oh iya lihat kamu ada sakit seperti di itu, bagian mungkin ada kanan, orang yang cepat sekali pinggul emosi, cepat misalnya, marah, atau mata kamu sakit. Padahal dia nggak atau lihat cepat orang itu. sekali sensitif. Karena orang-orang yang dekat Kemungkinan kepada ada Tuhan, kerasukan impin dengan setan di Tuhan, situ. taat kepada Tuhan, Ayat kuasa 34, Tuhan menyertai. "Hai engkau Yesus Jadi orang kita Nazaret, bisa lihat apa bagaimana urusanmu dengan Yesus kami?" yang Jadi ini di zamannya Yesus dulu di bumi setan yang seperti ada di itu, dalam Tuhan orang karuniakan yang juga kerasukan kuasa itu yang seperti itu kepada berteriak hamba-hambanya. melalui orang Hari itu. ini siapa Jadi saja orang yang mau yang kerasukan mendekat ini yang kepada bicara, Tuhan, tetapi percaya itu kepada setan Dia sebenarnya untuk yang melakukan berbicara, seperti yang Yesus berteriak keras. lakukan. Ini kan Engkau firman datang hendak Tuhan juga membinasakan kami. dituliskan Aku di tahu kitab siapa yang lain engkau, bahwa yang kudus jikalau dari kamu Allah. percaya Tetapi kepadaku, Yesus kamu akan menghardiknya, melakukan kata, "Diam, perbuatan-perbuatan seperti keluarlah yang aku lakukan, daripadanya." bahkan Dan setan lebih itu pun daripada itu. menghempaskan orang itu Jadi ke ya, tengah-tengah kita orang banyak. bisa Lalu yang keluar sudah pernah melihat daripadanya hamba-hamba dan Tuhan yang sama dipenuhi sekali kuasa tidak seperti itu, menyakitinya. kita bisa tahu ya, Jadi ini janji ini Yesus. Kalau kamu percaya setan padaku, yang kamu akan merasuki orang bisa itu lakukan keluar seperti yang saat aku dihardik lakukan. oleh Yesus. Dan di sini Setan orang ini yang lumpuh itu menghempaskan orang akhirnya yang bisa dirasukinya sembuh, itu mengangkat di tempat antara tidurnya, banyak dia orang, pulang ke dan rumahnya, dia keluar dan tujuannya daripadanya apa? tanpa Memuliakan menyakiti Allah. orang itu. Yang dimuliakan dari Dan semua pekerjaan orang yang Tuhan takjub, Yesus lalu berkata lakukan seorang kepada adalah yang lain, Allah, katanya, bukan "Alangkah hebatnya kitanya perkataan sendiri. ini, Jadi saat sebab Tuhan dengan bekerja penuh lewat hidup wibawa dan kita, kuasa yang ia memberi dipuji, perintah yang kepada roh-roh ditinggikan, jahat, yang dan dimuliakan mereka itu pun keluar." Orang adalah yang Tuhan. menyaksikan Dan semuanya orang takjub. lain juga, ayat Bagaimana 26, semua Yesus orang yang itu takjub berkata, lalu memuliakan dia Allah. katakan, Orang-orang yang alangkah hebatnya menyaksikan, perkataan yang ini, dimuliakan nanti, perkataan yang Yesus dipuji, punya yang kuasa. ditinggikan Dia adalah hardik ini Allah. roh jahat, Jadi dan roh Yesus jahat bekerja dalam taat hidup kepada kita, dia. semuanya Yesus adalah punya untuk wibawa dan kemuliaan kuasa Tuhan, supaya memberi kita perintah memuliakan kepada Dia, roh dan jahat orang-orang untuk yang keluar dari orang menyaksikan yang perbuatan dirasukinya. Tuhan Dan akan tersebarlah berita memuliakan tentang Allah. dia kemana-mana di daerah itu. Perikop yang keempat, Perkataan Lewi pemungut cukai kita punya mengikut kuasa. Yesus. Perkatakanlah Kemudian perkataan ketika yang Yesus baik, pergi perkataan yang keluar, penuh ia berkat, melihat seorang perkataan yang pemungut ngusir cukai yang yang tidak bernama baik Lewi keluar dari hidup sedang kita. duduk di rumah Jangan usir yang cukai. baik. Yesus berkata Perkatakan yang baik, kepadanya, saya "Ikutlah sehat, aku." saya Maka berdirilah pulih, Lewi saya dan sembuh, meninggalkan saya segala dikasihi, sesuatu, saya lalu mengikut Dia. mendapatkan Kita lihat kebajikan. sudah 2 kali Jadi kita ini ada perkatakan yang tulisan di baik Lukas pasal daripada 5 kita ini, perkatakan meninggalkan saya malang, segala saya sesuatu. buntung, Tadi di saya ayat yang tidak pernah ke-11, berhasil di Petrus dan hidupku. teman-temannya juga Kita di mulai sini bisa dikatakan, memperkatakan dan hal-hal sesudah yang mereka baik, menghela memberkati diri perahu-perahunya ke kita darat, sendiri melalui mereka perkataan. pun Kita lihat meninggalkan betapa segala perkataan sesuatu. itu punya Ini kuasa. Lewi juga meninggalkan segala Berita sesuatu berikut, lalu Yesus mengikut menyembuhkan Dia. ibu mertua Nah, Simon jangan Petrus sampai dan kita ambil orang-orang lain. seperti ini telan bulan Kemudian ia bulat-bulat ya. meninggalkan Iya, rumah Simon ibadat itu dulu dan pergi ke tinggalkan rumah segala Simon. sesuatu, tinggalin Jadi perahu setelah semua. Yesus Ini selesai Lewi mengusir tinggalin roh sesuatu, jahat segala sesuatu dari mengikut orang Yesus. itu, Saya juga mau Yesus tinggalkan tinggalkan semua. Saya rumah mau ibadat dan tinggalkan pergi ke anak rumah istriku, Simon. suami Adapun anak-anakku. ibu Saya mau pergi Simon, ikut ibu Yesus. mertua Saya mau Simon tinggalkan demam keras, pekerjaanku. dan Saya mau mereka pergi meminta kepada menginjil Yesus seperti supaya Tuhan Yesus menolong dia. lakukan, seperti Jadi Simon ibu mertuanya ikut masih demam seperti keras, Lewi. mereka Jadi minta tolong kita Yesus nggak untuk ambil bisa nolong disembuhkan. bulat-bulat seperti Ayat itu 39, firman maka ia berdiri meninggalkan di sisi segala perempuan sesuatu. itu Yang lalu kita perlu menghardik demam tinggalkan itu, kalau dan hari penyakit ini itu pun Tuhan panggil meninggalkan kita, ya dia. tinggalkan cara Perempuan hidup itu kita segera yang bangun lama, dan melayani tinggalkan mereka. karakter-karakter kita Yesus yang lama, menolong mungkin menyembuhkan karakter yang ibu tidak mertua Simon percaya Petrus, saat nggak ada pakai hal-hal panadol, baru yang Tuhan mau tidak pakai ajarkan, ya paracetamol, tinggalkanlah tetapi segala dia pakai sesuatu itu untuk mulutnya. kita ikut Dia Yesus. pakai mulut Kita dan tinggalkan menghardik karakter demam yang itu. cepat marah Hai demam, kita. hai penyakit, Kita keluar engkau tinggalkan dari karakter perempuan yang ini. cepat Nah, sama
emosi atau cepat sensitif, cepat ngambek, atau perasaan yang karakter sombong, banyak hal yang segala sesuatu dalam hal ini yang kita bisa tinggalkan hari ini supaya kita bisa mengikut Dia. Tidak mementingkan diri sendiri, karena kan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya dan pikul salibnya setiap hari. Nah, itulah yang kita perlu tinggalkan, meninggalkan segala sesuatu seperti yang dituliskan 2 kali dalam Lukas pasal 5 ini. Ayat 29, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lewi yang sangat senang diambil juga, diajak juga oleh Yesus untuk mengikut dia. Dia adakan pesta, dia bikin makan di acara perjamuan di rumahnya. Jadi dia panggil sebagian besar pemungut cukai, kan teman-temannya itu pemungut cukai, rekan-rekan kerjanya. Dia di lingkungan pemungut cukai sebelumnya. Nah, pemungut cukai di tengah masyarakat saat itu dianggap orang berdosa. Kadang mereka memungut lebih banyak dari yang diharuskan, jadi banyak dibenci di dalam masyarakat, dan orang banyak melihat itu sebagai orang berdosa. Nah, ini saat Lewi mengadakan perjamuan makan, dia ngundang banyak orang-orang pemungut cukai, teman-temannya yang lama, dan orang-orang lain juga turut makan bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yesus pun diundang di situ. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ini orang Farisi dan ahli Taurat menganggap diri mereka paling bersih, paling suci. Jadi mereka pikir, kok Tuhan Yesus dan murid-muridnya bergabung sama orang-orang yang dianggap berdosa di dalam masyarakat, sehingga mereka katakan demikian. Nah, ini mereka bersungut-sungut kepada murid Yesus, tetapi Yesus yang jawab, ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Tuhan tahu, Dia datang mencari orang-orang yang sakit, bukan orang yang sehat yang butuh tabib, butuh dokter. Jadi Yesus bilang orang yang tahu, yang menyadari dirinya, dan mereka mau bertobat, orang-orang seperti itulah, untuk orang seperti itulah Dia datang dan memanggil mereka. Jadi orang-orang yang merasa benar, sudah hidupnya bagus-bagus saja, ya mereka tidak berusaha untuk memperbaiki diri karena mereka sudah merasa yang terbaik, nggak berusaha mencari pengertian-pengertian baru tentang kebenaran, karena ya mereka sudah menganggap mereka sudah tahu semua, tidak perlu belajar lagi, tidak perlu lagi dibukakan pengertian baru karena mereka sudah tahu semua. Nah, untuk orang seperti itu Yesus bilang, "Aku tidak datang memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Tujuannya saat dipanggil supaya mereka bertobat. Supaya bertobat artinya berbalik dari cara hidup yang lama, karakter-karakter lama, dan berbalik mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan perintahkan. Perikop yang kelima, ada 5 perikop di Lukas 5 ini, hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jadi cari lagi apa yang mereka mau pakai jatuhkan Yesus. Mereka banding-bandingkan lagi dengan murid Yohanes dan juga murid orang Farisi. Nah, Yesus menjawab di sini ayat 34, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi untuk Yesus ada waktu spesial untuk berpuasa saat mempelai bersama-sama mereka, ya bersama-sama menikmati sukacita, makan dan minum bersama, tetapi akan ada waktunya kalau mempelai sudah tidak ada, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat 36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka.
Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun menyisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Amin. Nah, kita lihat di pembacaan perikop terakhir ini bagaimana ada kata secarik kain yang sudah tua, ada kantong kulit kantong anggur yang baru. Ini menggambarkan hati kita. Hati kita tidak bisa hati yang lama diisi dengan hal-hal yang baru di dalam kebenaran-kebenaran. Kita perlu rela memberikan hati yang lama, hati kita yang sombong, hati kita yang angkuh, hati kita yang sering takut, hati kita yang penuh dengan kepahitan, hati kita yang penuh kemarahan, hati yang penuh keminderan atau penuh kekhawatiran, ketakutan, semua yang itu supaya bisa dimasuki, diisi dengan hati, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya kita harus memberikan hati yang lama kepada Tuhan. Kita rela untuk matikan diri kita yang lama, supaya saat firman datang tidak tercampur di dalam, tidak merusakkan firman yang datang, akhirnya kita tidak melakukan dengan benar. Kita tidak menerima firman dengan sepenuh hati. Jadi seperti Yeskiel bilang ya, Yeskiel 36 ayat 26, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saat kita mau untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, nah seperti inilah meninggalkan segala sesuatu yang kita baca di ayat 28 dan ayat 11 tadi. Meninggalkan hati kita yang lama, berikan hati yang lama kepada Tuhan supaya dia isi terus dengan anggur yang baru, dia isi dengan hal-hal yang baru supaya pikiran kita yang lama, cara berpikir kita yang tidak seperti kehendak Tuhan, tidak mencemari dan tidak mengotori firman-firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Nah, kita bisa lihat kenapa ya kita rajin baca firman, kita rajin ke gereja, kita rajin dengar firman Tuhan, tetapi kok kita masih terus pemarah, kita masih terus sombong, kita tidak ada perubahan. Nah, karena hati kita yang lama masih kita pertahankan. Jadi hari ini mari kita berikan hati kita untuk diberikan Tuhan hati yang baru. Kita serahkan hati kita untuk Tuhan, aku terima hati yang baru daripadamu, berikan roh yang baru di dalamku, dan keluarkan dari tubuhku hati yang keras, sehingga tidak bisa menerima firman-firman yang baru, cuma terima firman tapi terpental, tidak dimengerti dan tidak bisa dihidupi. Nah, Roh Kudus kiranya terus menolong kita, memberikan pengertian yang baru supaya firman yang kita terima tidak tercemari dan tidak rusak, karena kita menyimpan hati kita yang lama yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan. Kita kosongkan itu dan kita terima hati yang baru daripada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.